Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musollian ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Target istimewa di bulan istimewa. Inilah bulan Ramadan, inilah bulan yang sangat istimewa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah spirit yang luar biasa bagi kita. Bagian dari orang-orang yang beriman berpuasa untuk mencapai derajat takwa. Oleh karenanya, bagaimana menggapai takwa? Bagaimana merawat semangat di bulan yang istimewa ini? Tentu kita perlu untuk mengetahui apa saja keutamaan di bulan Ramadan. Sungguh banyak, sungguh luar biasa keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Di mana inilah bulan turunnya Al-Quran. Bulan penuh keberkahan. Bulan pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Di mana bulan ini setan-setan dibelenggu. Bulan pengampunan, pengabulan doa, pelipat gandaan pahala, serta inilah bulan di mana ada satu malam yang bernama Lailatul Qadar, yang malam itu sungguh sangat istimewa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, yang pada hari kiamat nanti hanya dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa, tidak dimasuki oleh seorang pun selainnya. Lalu diserulah, di manakah orang-orang yang suka berpuasa? Kemudian mereka berdiri, di mana tidak seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Jika mereka telah masuk, pintu itu pun ditutup dan tidak seorang pun yang masuk melaluinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, sungguh luar biasa bulan puasa ini. Ayah dan bunda, ananda serta seluruh pemirsa dimanapun berada. Bulan ini adalah bulan di mana doa-doa dikabulkan. Ada 3 golongan yang tidak ditolak permohonannya. Imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang ditolimi. Allah akan mengangkatnya di bawah kabut putih pada hari kiamat, dan pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Dan dia berfirman, demi keagunganku, sungguh akan aku tolong engkau walau setelah satu masa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka sungguh sangat disayangkan jika bulan ini kita, kaum muslim, mukminin, mukminat dimanapun berada, tidak memaksimalkan upaya dan doa di dalam mengisi hari-hari kita. Karena istimewa, apakah kita akan menjalankan aktivitas di bulan ini biasa-biasa saja? Tentu tidak. Maka penting bagi kita untuk membuat rencana. Paling tidak ada 3 yang harus kita pahami dan kita lakukan. Yang pertama adalah memahami hukum amal kita. Yang kedua adalah membuat target yang istimewa. Dan yang ketiga, tuangkan di dalam jurnal ataupun di hari Ramadan. Yang pertama, memahami hukum seputar amal kita. Ayah dan bunda, ananda serta seluruh pemirsa dimanapun berada. Ada skala prioritas yang harus kita pahami. Kita sibukkan dengan aktivitas wajib dan sunnah. Sekali-kali mubah, tinggalkan makruh, campakkan yang haram. Saya kira di bulan Ramadan ini, untuk memenuhi hari-hari kita dengan wajib dan sunnah saja, itu sudah tidak ada senggang waktu lagi. Maka hal-hal yang lain tentu bisa kita tinggalkan. Menyibukkan diri dengan wajib dan sunnah. Kemudian membuat target istimewa untuk meraih takwa. Bagaimana caranya?
memulai dengan melakukan introspeksi diri, bagaimana kualitas ibadah kita di Ramadan tahun lalu. Dari evaluasi itu kita bisa melakukan, memulai Ramadan tahun ini menjadi lebih baik karena kita tahu bagaimana capaian kita di tahun yang lalu. Misalkan puasa sebulan penuh pasti harus begitu ya. Sholat fardu harus, sholat tarawih sunnah, tapi harus kita lakukan. Karena apa? Karena target-target yang akan kita buat. Menamatkan bacaan Al-Quran. Tidur setiap pagi kita coret. Dan seterusnya. Ayah dan bunda, Ananda serta seluruh pemirsa dimanapun berada. Yang ketiga adalah mengisi aktivitas kita di dalam jurnal ataupun diari Ramadan. Di dalam program sekolah, tidak hanya siswa-siswi, tidak hanya para santri, tetapi asatid wal ustadat juga mengisi jurnal Ramadan. Ini dalam rangka membuat target yang istimewa di bulan yang istimewa. Biodata dituliskan di sana, siapa nama kita, nama panggilan, tempat tanggal lahir, hobi, hadis, ayat favorit. Ini di halaman depan sebagai identitas dari jurnal ataupun diari Ramadan ini. Kemudian kita membuat target Ramadan di tahun ini. Misalkan khatam baca Al-Quran 2 kali atau minimal sekali. Menghafalkan juz 30, memberikan makan orang berpuasa 3 kali dalam 1 bulan. Atau kalau terlalu sedikit, dibuat saja setiap hari. Nah, target ini tentu yang akan membuat kita bergairah, lebih bersemangat di dalam menjalankan ibadah atau rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian menuliskan self-reminder. Ini pengingat diri. Bayangkan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan juga banyak kalimat-kalimat penggugah semangat, kalimat pengingat diri yang lain. Kemudian ada amalan tracker. Di 1 hingga 10 Ramadan. Di halaman berikutnya 11 hingga 20 Ramadan. Di halaman berikutnya 21 hingga 30 Ramadan. Atau nanti 29. Ya. Amalan apa saja yang kita lakukan pada Ramadan di 10 hari pertama? Puasa, sholat, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tarawih misalkan, zikir pagi, duha, baca buku, zikir petang. Mana yang kita lakukan bisa kita centang. Sehingga kita bisa tahu bagaimana capaian kita pada Ramadan kali ini. Kemudian, bagaimana aktivitas kita bersama Al-Quran. Tanggal atau hari keberapa Ramadan, tilawah surat apa, menghafal surat apa, murojaah surat apa. Coba kita tuliskan di dalam jurnal ataupun diari Ramadan. Kemudian list kajian. Berapa banyak kajian, apa yang kita dapati dari kajian itu, dari majelis ilmu itu. Sungguh banyak majelis ilmu di bulan Ramadan ini. Kapan waktunya, temanya apa, siapa ustadz atau ustadahnya, melalui apa, bisa di masjid, bisa online, di YouTube, di Zoom, dan lain sebagainya. Quote ataupun ringkasan dari apa yang telah disampaikan di dalam majelis itu. Kemudian sedekah tracker. Pada hari pertama Ramadan, kita sedekah berapa. Begitu seterusnya hingga akhir Ramadan. Kemudian hisab today. Dosa atau kelalaian yang kita lakukan pada hari ini apa? Misalkan terlalu banyak rebahannya, berkata kasar pada adik. Ini prinsipnya adalah hisablah dirimu sebelum dihisab. Jangan lupa untuk bertaubat dari kelalaian yang kita lakukan. Nah, sehingga di akhir kita bisa melakukan evaluasi Ramadan tahun ini.
Misalkan masih belum bisa rutin kajian setiap hari, insya Allah jika Allah memberikan usia kita sampai di Ramadan tahun berikutnya, kita bisa membuka kembali evaluasi Ramadan tahun ini. Sehingga Ramadan tahun berikutnya bisa lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Kemudian masih lalai dengan terlalu banyak main HP, khatam Al-Quran belum tercapai, dan seterusnya. Inilah pentingnya kita membuat target istimewa di bulan istimewa. Kita bisa tahu bahwa Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada ayah dan bunda, siswa-siswi, dan pemirsa dimanapun berada. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf atas segala khilaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.